Ini di depannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Makfira, biasa dipanggil dengan Caca. Perkenalkan, nama saya Syala Farisa, bisa dipanggil Lala. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Kerajaan Goa Talo. Letak Kerajaan Goa Talo ini berada di Sulawesi Selatan, dekat dengan jalur perdagangan dan pelayaran. Ia mengakibatkan kerajaan ini berkembang pesat atau berkuasa atas jalan tersebut. Berikut adalah contoh peta Kerajaan Goa Talo. Sejarah Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo berdiri pada abad ke-16. Kerajaan Goa Talo ini biasa sering disebut dengan Kerajaan Makassar. Kerajaan Goa Talo adalah gabungan dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Goa Talo. Raja pertama adalah Tumanurung Balinea, yang kedua adalah Tumasalanga Barayang, yang ketiga adalah Puang Leo Lembang, yang keempat Aituniata Bandri, yang kelima Karambang Rigoa, yang keenam Tuna Tangkalopi, yang ketujuh Batara Goa Tuminanggarari Palakena, yang kedelapan Pakere Tautuni Jalo Pri Pasuki, yang kesembilan adalah Kareang Tumpak Disi, dan yang terakhir yang ke-10 Kareang Lakium. Sebelumnya itu masih banyak raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Goa Talo. Berikut adalah gambar-gambarnya. Kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Kehidupan ekonomi. Goa Talo disebut-sebut kaya akan beras putih dan bahan makanan yang lain diperdagangkan. Mereka juga menjual kapur beras hitam yang ditukarkan dengan berbagai komoditas wilayah lain. Goa mampu menjalin perdagangan dengan Jawa, Maluku, Malaka, dan bahkan sampai ke India dan Cina. Impor tekstil dari India dan keramik dari Cina banyak ditemukan sebagai bukti perdagangan yang berlangsung dalam kurun waktu lama. Pelabuhan Sombaopu menjadi bandar utama mengalirnya rempah-rempah dari Maluku ke wilayah barat. Goa Talo tentunya mendapat keuntungan yang amat besar dari wilayah ini. Kemudian, kehidupan sosial Goa Talo menempatkan agama Islam sebagai instrumen penting dalam roda kehidupan masyarakat, dikenal sebagai mubalik utama atau Dautu Talu. Beberapa di antaranya berasal dari Jawa. Mereka ini yang berjasa mengislamkan raja-raja Sulawesi Selatan dan menyebarkan secara halus kepada masyarakat. Ajaran Fulsme bahkan sempat berkembang melalui Syekh Yusuf Al-Makassari, meskipun pada akhirnya ia berpindah ke Banten karena tidak disukai elit kerajaan. Kehidupan politik Kerajaan Goa Talo. Goa Talo sebelum menjadi kerajaan berbasis Islam kerap berperang dengan wilayah lain di Sulawesi Selatan. Bone, Wajo, Supeng, dan Luwu adalah beberapa kerajaan lokal yang kerap bermusuhan dengan Goa. Adapun Wajo dan Luwu berhasil ditaklukkan oleh Goa Talo dan menjadi bawahannya. Sementara Bone mampu bertahan sampai setidaknya tahun 1582 ketika bersama wilayah lain berupaya mempertahankan kemerdekaan dari Goa. Memasuki masa Islam, Goa Talo menyebarkan pengaruh Islam ke Bone dan Wajo antara tahun 1610 sampai 1611. Hal ini menjadi bagian dari penguasaan Goa Talo atas wilayah mereka. Pertentangan antara daerah ini terus berlangsung sampai pada akhirnya Goa Talo terus berhadapan dengan kerajaan lain yang disukung oleh VOC. Puncak kejayaan Kerajaan Goa Talo. Sepanjang sejarah perjalanan Kerajaan Goa yang kemudian bergabung menjadi Goa Talo berjaya pada awal sampai pertengahan abad ke-17. Tepatnya ketika Kareang Goa Talo bersama-sama menganut Islam dan membentuk aliansi untuk mendominasi kawasan. Pada periode itu, Goa Talo mampu menguasai sebagian besar wilayah Sulawesi bagian selatan dan barat, menjangkau pesisir Kalimantan, Maluku, dan Nusantara. Goa Talo juga berdagang dengan Jawa. Goa Talo juga berdagang dengan Jawa, Malaka, Cina, dan India untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sementara mereka memperdagangkan kapur, beras, barus, dan bahkan makanan lainnya sebagai komoditas utama.
Peninggalan Kerajaan Goa Talo. Yang pertama ada Benteng Somba Opu. Yang kedua ada Batu Tumanurung atau Palan Ikan. Yang ketiga ada Benteng Ujung Pandang atau Rotterdam. Dan ini adalah bagian ketujuh atau bagian terakhir runtuhnya Kerajaan Goa Talo. Kemunduran Kerajaan Goa Talo sebagai pemilik dominasi Sulawesi sebenarnya terjadi secara langsung setelah kekalahan Hasanuddin pada tahun 1667 melawan VOC dan Bon. Kekuatannya terus melemah terlebih karena penetrasi VOC yang semakin kuat di wilayah tersebut. Goa Talo masih dapat bertahan sampai akhir abad ke-19, meskipun dengan kekuasaan yang semakin sempit. Pada tahun 1895, pemerintahan kolonial Hindia Belanda mulai gencar melakukan penaklukan di wilayah Sulawesi. Riwayat Goa Talo berakhir ketika Kareang Lembang Parang Sultan Hasanuddin. Riwayat Goa Talo berakhir ketika Kareang Lembang Parang Sultan Hussein. Itu saja hasil dari presentasi kami tentang Kerajaan Goa Talo. Maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan ataupun info-info yang telah kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan kita akan tanya jawab di dalam kolom komentar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.